Maaf Gusti, Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin Gusti sampaikan pada hamba. sedikit Liwa. Yang pertama, karena saya memang ingin mengunjungi kamu. Dan yang kedua, saya ingin memberitahu kamu. Ada berita bahwa Sang Betara Rikabalan mau mengadakan sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit, maka dia akan diangkat menjadi menantunya. Sayembara, Liwa. Gusti Patih terlalu memikirkan hamba. Maaf, hamba sampai sekarang belum bisa memikirkan itu Gusti Patih. Dan sepertinya agak tidak baik kalau hamba mendapatkan seorang putri Betara. Hamba hanya seorang tabib biasa Gusti Patih. Saya bisa mengangkat kamu menjadi menak dari Trah Malapati, karena saya mempunyai hak untuk mengangkat siapapun juga menjadi kerabat Malapati, Liwa. Terima kasih Gusti Patih. Hamba mohon maaf, kesehatan hamba masih belum pulih Gusti Patih. Tapi saya yakin Gusti Patih jauh lebih mampu. Dan bukankah Gusti Patih sendiri juga belum memiliki garwa? Istri Gusti Patih. Saya takut akan terjadi sesuatu lagi di Mawapati. Saya yakin dendam Nyai Durgandini tetap membahayakan kita. Kisah berawal dengan Prabu Angling Dharma, yang mana pada saat itu masih berada di kerajaan Bojanegara milik mertuanya yang tak lain adalah tanah kelahiran sang permaisuri Dewi Sekarwangi. Angling Dharma yang baru sehari semalam di sana pun masih mencemaskan keadaan Mawapati yang ditakutkan jika si nenek peyot Durgandini kembali membuat kekacauan. Pada akhirnya sang Prabu pun meminta izin kepada istrinya untuk menengok negeri Mawapati sejenak, sementara Dewi Sekarwangi dan putranya Angling Kusuma tetap berada di Bojanegara. Sementara di posisi Batik Madrim dikala ia mulai memikirkan perkataan Suliwa karena memang belum memiliki pendamping hidup. Akhirnya Patih Mawapati itu pun memutuskan mengikuti sayembara yang diadakan oleh Batara Rikabalan untuk menyembuhkan putrinya yang sedang mengidap penyakit aneh. Jangan tegang. Putri, saya akan menolongmu dari penderitaan. Roh jahat yang masuk ke dalam tubuhmu akan saya usir. Dan ternyata putri dari Batara Rikabalan yang bernama Kusuma Gandawati telah dirasuki oleh makhluk halus yang sangat ganas. Di saat itu terlihat ada pangeran dari Kertapati mencoba mengobatinya, akan tetapi makhluk tersebut sangat tidak suka sekali dengan kehadirannya. Sehingga terjadilah penyerangan oleh makhluk itu kepada Pangeran Kertapati dan dihajarnya bertubi-tubi sampai ia terpental ke sana kemari. Pangeran Kertapati mencoba melawannya, namun apa yang terjadi kesaktian makhluk yang menyusup pada tubuh Kusuma Gandawati begitu kuat sekali. Hingga perlawanannya itu tidak berarti apa-apa, sampai lemas tak berdaya usaha sang pangeran pun harus berakhir dengan babak belur. Gusti Betara, hamba mengantar Tuan Patih Batik Madrim dari Malwapati. Oh, Patih berkenan mengikuti sayembara ini. Kalau hamba diperkenankan, hamba mau mencoba menolong Putri Betara. Tapi tunggu giliran Dinda Patih. Di dalam masih ada pangeran dari Kertapati. Baik, Betara. Tidak lama setelah kedatangan Batik Madrim, Pangeran Kertapati itu pun keluar setelah bergulat seru dengan Kusuma Gandawati di kamar. Ia akhirnya memilih menyerah, karena harapannya tidak sesuai ekspektasi yang dikiranya bisa berakhir dengan adegan kungfu Jepang. Namun nyatanya harus berakhir babak belur dan dengan kondisi yang penuh luka, ia berjalan tampak sempoyongan. Batik Madrim yang baru saja tiba itu pun langsung mencoba melihat dengan mata batinnya, sesakti apakah sosok yang merasuki Putri Batara Rikabalan tersebut. Setelah apa yang dilihatnya, Batik Madrim pun terkejut sebab ia mengetahui bahwa sosok yang menyusup ke tubuh Putri Kusuma Gandawati adalah Raja Genderuwo yang sangat sakti sekali. Tolonglah putri kami, Tuan. Tapi agak sulit, sebab dia ingin menguasai tubuh Putri Betara. Tapi akan saya coba. Akhirnya Batik Madrim pun mencoba membersihkan dan menyelamatkan Putri Sang Batara dari gangguan Raja Genderuwo tersebut. Ketika baru saja hendak mendekat, Patih Mawapati itu langsung merasakan kekuatan magis yang sangat kuat sekali. Raja Genderuwo yang menyusup ke dalam tubuh Kusuma Gandawati itu pun lagi-lagi sangat tidak suka dengan kehadiran Batik Madrim yang ingin menyembuhkannya.
Lantas dengan kesaktian Batik Madrim, kekuatan magis yang menghalang-halangi Tuan Putri itu pun langsung dapat ditembusnya dengan membacakan mantra sakti. Putri ini sudah jadi milikku. Aku minta kau pergi secara baik-baik. Atau kau akan agen Agni Samskara. Andal kamu. Dan memang tidak diragukan lagi kesaktian Patih Mawapati itu sungguh luar biasa. Sekuat apapun Raja Genderuwo tersebut dengan perlawanan yang dikerahkannya tidak sedikit pun mampu melukai Batik Madrim. Putri Kusuma Gandawati di saat itu langsung terpental di atas ranjang tidur, dan ini sebenarnya adalah posisi yang pas untuk melakukan adegan kungfu Jepang. Dan seandainya ini adalah film Jepang kemungkinan sudah beda alur ceritanya karena bisa berakhir dengan kikuk-kikuk. Akan tetapi Raja Genderuwo itu ternyata sangat alot untuk diusir dari tubuh Putri Kusuma Gandawati. Terlihat dengan kemarahannya ia tetap ingin menguasai tubuh Putri Sang Batara. Kemudian Batik Madrim pun mencoba melakukan Raga Sukma, dan di saat itu ia pun melihat sosok aslinya dari Putri Kusuma Gandawati yang begitu cantik mempesona. Sehingga Batik Madrim pun terpana melihatnya, merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama yang membuat Patih Mawapati itu tambah semangat untuk segera menyembuhkan Putri Sang Batara. Anakku! Dan akhirnya Patih Mawapati itu mampu mengeluarkan makhluk genderuwo dari tubuh Putri Kusuma Gandawati tersebut. Kemudian pertarungan masih berlanjut, Patih Batik Madrim yang melepas Raga Sukmanya mencoba mengejar Raja Genderuwo itu ke alam jin. Sementara Prabu Angling Dharma yang tengah melakukan perjalanannya menuju Mawapati, secara kebetulan mendengar suara pertarungan yang tidak jauh lokasi dari ia berkuda. Lantas Sang Prabu pun mencoba Raga Sukma untuk melihat pertempuran apa yang sedang terjadi. Dan tidak disangka ternyata Batik Madrimlah yang tengah bergulat sengit dengan Raja Genderuwo hingga terdengar di telinga Angling Dharma ketika tak sengaja melintas di sana. Lantas Sang Prabu pun langsung turut membantu bertarung di alam jin dan meringkus makhluk genderuwo tersebut. Dengan ilmu andalannya Meliwis Putih, keganasan Raja Genderuwo yang mahasakti tersebut langsung dapat dimusnahkan dengan hujan es yang telah diturunkan oleh Sang Prabu tepat di atas makhluk itu. Setelahnya Angling Dharma pun langsung menanyakan kepada Batik Madrim siapa makhluk besar tersebut dan kenapa bisa terlibat konflik dengannya. Siapa dia Kakang Batik Madrim? Raja Genderuwo yang menyusup dalam tubuh Putri Kusuma Gandawati, Putri Betara Rikabalan. Di mana putri itu? Ada di Gusti. Dia di ujung jalan sana. Setelah mengetahui permasalahannya, Raga Sukma Angling Dharma pun kembali ke wadahnya dan segera menuju ke tempat Putri Kusuma Gandawati. Di saat itu Angling Dharma sama sekali tidak mengetahui bahwa patihnya tersebut tengah berjuang mengikuti sayembara yang ingin mendapatkan Putri Sang Batara Rikabalan. Sesampainya di hadapan Sang Putri, Angling Dharma langsung melepaskan totokannya yang telah dipasangkan oleh Batik Madrim sebelumnya. Tidak lama kemudian Batik Madrim pun tiba, dan disinilah lagi-lagi akan mulai terjadi selisih paham di antara mereka. Angling Dharma yang sama sekali tidak memahami bahwa Kakang Madrim sangat menginginkan putri itu. Dengan santainya Sang Prabu malah merangkul lalu menatap wajah Tuan Putri dan mengelus-ngelus rambutnya. Disitulah mulai muncul prasangka buruk pada diri Batik Madrim, bahwa Angling Dharma sedang horny dan ingin berpoligami untuk mempunyai istri lagi. Oh, Kakang. Kita harus membawa putri ini ke Kabalan, Kakang Madrim. Iya. Siapa Tuan? Kenapa saya berada di sini? Saya Angling Dharma Raja Mawapati. Putri telah kami bebaskan dari gangguan Raja Genderuwo.
dari gunung betiri yang telah menyusup dalam tubuh putri. Gendruwo, terima kasih. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Sebenarnya bukan... Sudahkah Tuan mengantar saya ke Kabalan? Iya, kami pasti akan mengantar putri ke Kabalan. Mari. Prabu Angling Darma yang belum sempat mengatakan kejadian sesungguhnya, karena mulut Putri Batara Rikabalan itu yang terus merocos. Akhirnya rasa cemburu pun mulai merasuki hati Batik Madrim, tatapan mata sinis nampak terlihat sekali pada Patih Malwapati itu. Sebab menyaksikan Putri Kusuma Gandawati yang terus ingin nempel dengan Angling Darma bagaikan perangko. Sementara Batara Rikabalan yang terlihat kebingungan, mulai menyuruh prajuritnya untuk menyusul Batik Madrim dan putrinya itu. Namun sebelum pasukannya berangkat, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh putrinya yang kembali dengan selamat dan sudah sembuh dari pengaruh gaib. Ditemani Prabu Angling Darma dan Batik Madrim mengantarkan Putri Kusuma Gandawati ke sang Batara Rikabalan. Di saat itulah sang raja merasa sangat senang sekali melihat kembali putrinya yang sudah sembuh total dari gangguan Raja Genderuwo itu. Di samping Tuan Putri juga langsung mengatakan bahwa Prabu Angling Darma yang berhasil menyelamatkannya, meski sebenarnya Batik Madrimlah yang sedang berjuang di saat itu. Siapa yang menyelamatkanmu? Tuan itu, Romo. Saya Angling Darma Betara. Dan ini pati saya, Kakang Batik Madrim. Wah. Rupanya Tuan Prabu Malwapati berkenan menolong kami. Saya kira hanya Tuan Patih Batik Madrim yang dikirim kemari. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Prabu berhak atas hadiah sayembara ini. Sayembara? Benar, Tuan. Tuan Prabu berhak menyunting putri saya. Tapi sebenarnya... Maaf, Tuan Prabu. Dan terulang lagi, di saat Angling Darma ingin mencoba menjelaskan yang sebenarnya belum sempat mengatakan apapun, omongan Raja Malwapati itu langsung terpotong oleh ucapan Sabdo Pandito Ratu dari Batara Rikabalan. Entah siapa yang salah di posisi ini, seharusnya di saat itu Prabu Angling Darma dengan perlahan bisa menjelaskan kejadiannya di TKP. Biar tidak berujung kesalahpahaman yang berkepanjangan. Kalau begini jadi kasihan ama Batik Madrim kan, udah lama banget nih jomblonya baru aja mau dapat malah kena sliding Angling Darma. Tentu Tuan sangat menjunjung tinggi sifat luhur seorang raja. Sabdo Pandito Ratu, Tan Keno Wolawali. Sementara Sim berganti di kerajaan Simbar Mayura, yang mana pada saat itu Raja Pancatyana bersama permaisurinya Dewi Daneswara sedang melakukan perburuan di sebuah hutan. Di saat itu muncullah si nenek Peyot Durgandini yang sedang kelaparan, dan tidak sengaja melintasi rombongan Raja Pancatyana lalu meminta daging bakar yang lagi dipanggang para prajurit di sana. Akan tetapi prajurit Simbar Mayura itu tidak memberikannya, hingga terjadilah keributan di sana karena Durgandini terus memaksa dan dituduhlah sebagai pencuri. Durgandini guru Sudawirat yang sesat itu tidak terima lalu menghajar habis-habisan prajurit Simbar Mayura. Tidak lama kemudian datanglah Patih Kalamurka turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Ketika keributan hendak akan berlangsung kembali antara Durgandini dan Patih Kalamurka, tiba-tiba saja Dewi Daneswara pun muncul menghentikannya sebab ia mengenali si nenek Peyot tersebut. Aku datang ke sini baik-baik, dan aku meminta daging bakar itu pun dengan baik dan sopan. Ini yang menyerangku duluan. Bohong Gusti. Dia nyolong kijang panggang yang dipersiapkan untuk Gusti Prabu. Lancang? Durgandini. Ayo, Nyai. Nyai Durgandini? Bukankah kau adik si Giriwara? Daneswara masih hidup. Dinda Nalia. Benar Kanda Prabu. Dia sekutu Kakang Giriwara waktu melawan Pangeran Danuweda. Kalamurka, hentikan. Dia teman istriku. Dewi Daneswara lalu mempersilahkan Durgandini dan menjamunya dengan kopi dan camilan, sembari mengobrol panjang perjalanan hidupnya setelah kisah tragis di kerajaan Kalinggapura. Dewi Daneswara entah mengapa perempuan bejat itu masih saja tetap hidup, mantan wanita si pemuas nafsu birahi yang sangat licik. Kemudian wanita bejat itu bercerita, ketika saat ia dijatuhi hukuman mati dan dihujani batu oleh para penduduk Kalinggapura sampai keadaan sekarat parah. Sangat beruntung sekali Daneswara itu, ada seorang kakek tua yang berhasil menyelamatkannya bernama Wiku Tambas. Dan Wiku Tambas tersebut adalah guru dari Prabu Pancatyana, sehingga pertemuan dan kisah cinta mereka berdua pun berawal dari sana, hingga sekarang menjadi suami istri. Akhirnya sebuah kesempatan besar pun muncul dari otak sesat Durgandini, seorang duta penebar dendam nomor 1 di dunia. Si nenek Peyot tersebut lalu memanas-manasi Prabu Pancatyana untuk membenci Angling Darma Raja Malwapati.
dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Entah mengapa ternyata Raja Simbar Mayura itu juga telah memiliki dendam lama kepada Prabu Angling Dharma. Pada akhirnya Durgandini si nenek peot itu pun kembali menemukan anggota baru yang sejalan dengannya untuk mencapai cita-citanya menghancurkan Raja Malwapati. Tunggu, Nyai. Siapa yang Nyai sebut tadi? Itu si Raja Jumawa Angling Dharma. Dia yang menghancurkan kehidupan istri Tuan. Satu yang harus saya lakukan sebelum saya adalah Angling Dharma. Karena dia telah Romo Kalawardhati. Kenapa tidak Tuan lakukan? Aku sedang mempersiapkan hal itu. Tapi masalahnya, Angling Dharma dan patinya Batik Madrim tidak bisa dianggap enteng. Orang-orangku yang selalu kusuruh menyerang tapi selalu gagal. Aku akan membantu Tuan. Kalau memang benar-benar Tuan mau menghancurkan Malwapati. Karena dendamku tidak akan pernah pupus sebelum Raja Busuk itu kupenggah. Aku belum kenal sama Nyai. Tapi mungkin kita bisa bekerja sama, Nyai. Bagus. Angling Dharma. Kau